بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa nasabal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Sebuah surat di dalam Al-Qur'an yang mana Rasulullah Islam alaihi salatu wassalam menyebutkan satu keutamaan dan keistimewaan bagi mereka yang menghafalnya, bagi mereka yang memahami isinya akan terselamatkan dari fitnatul dajjal. Disebutkan dalam hadis dari Imam Muslim rahimahullahu taala di hadis nomor 809 an Abi Darda radhiyallahu anhu arda an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hafidha 10 ayatin min awal suratil kahfi usima min ad-dajjal. Diriwayatkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu arda dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda, man hafidha, barang siapa yang membaca, menghafal, menjaga dan juga memahami artinya. Man hafidha 10 ayatin, 10 ayat min awal suratil kahf, dari 10 ayat pertama di dalam surat Al-Kahfi, usima minad dajjal, maka Allah akan menyelamatkannya dari dajjal. Dan sebagaimana yang kita ketahui, tidak ada satu fitnah yang lebih besar, tidak ada satu fitnah yang lebih berbahaya daripada fitnatul dajjal, di mana setiap Nabi alaihi salatu wassalam tidaklah mengingatkan kepada umatnya dibandingkan dengan peringatan-peringatan mereka kepada umatnya tentang fitnatul dajjal. Akan tetapi kemunculan fitnatul dajjal itu akan diawali dengan fitnah-fitnah yang lainnya, yang berbagai macam warna dan juga ragamnya. Fitnah yang kadang bisa memgoyahkan, fitnah yang kadang bisa memalingkan seseorang dari jalan Allah Azza wa Jalla, dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang tidak kita pungkiri, kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, penuh dengan huru-hara, kekacauan, apalagi yang terjadi di negeri kita sekarang ini, waliyatubillah. Maka mari kita cermati dan kita renungkan 10 ayat yang pertama di dalam surat Al-Kahfi bisa menjadi perlindungan diri dari berbagai macam fitnah yang terjadi. Tidak semua ayat akan kita baca, tapi ada satu hal yang menarik untuk kita kaji,
untuk kita pelajari kenapa sampai ayat ke-10. Ada apa di ayat yang ke-10 ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang ke-10 dari surah Al-Kahfi, "Idz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Ingatlah ketika para pemuda tersebut berlindung di dalam sebuah gua, lantas mereka berdoa, "Rabbana atina min ladunka rahmah." Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, datangkanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Wahayyi' lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah untuk kami petunjuk yang lurus dalam setiap urusan-urusan kami. Ikhwatul Islam, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui, 7 pemuda Al-Kahfi hidup di zaman pemerintahan yang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Di bawah seorang pemimpin yang zalim, masyarakat yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin selamat dari fitnah-fitnah yang ada. Apa yang mereka lakukan? Ada 3 hal yang Allah sebutkan di dalam hadis, ya, di dalam ayat ini. Yang pertama adalah al-firar minal fitan. Agar kita selamat dari fitnah-fitnah yang ada, larilah sejauh-jauhnya, berlarilah sekencang-kencangnya, jauhkan diri kita dari berbagai macam fitnah yang ada. Karena apa? Tidak ada solusi yang paling tepat, tidak ada obat yang paling mujarab untuk selamat dari berbagai macam fitnah yang ada selain menjauhi dan meninggalkannya. Makanya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam berpesan kepada kita, siapapun orangnya yang mendengar bahwasanya Dajjal telah keluar, apa pesan beliau alaihi salatu wassalam? Falyan'a anhu, berlarilah, menjauhlah, tinggalkanlah Dajjal, jangan dekat-dekat. As-sa'idu liman junnibal fitan, as-sa'idu liman junnibal fitan, as-sa'idu liman junnibal fitan. Orang yang bahagia adalah orang yang menjauhkan dirinya dari berbagai macam fitnah yang ada. Janganlah kita ikut-ikutan dengan fitnah-fitnah yang sedang terjadi. Sibukkan diri kita dengan hal yang bermanfaat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk belajar, untuk mengaji, untuk mempelajari Islam, untuk berzikir, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Kahfi. Mereka lari dari tempat tinggal mereka, dari rumah mereka, untuk menyelamatkan diri mereka dari berbagai macam fitnah yang ada. Dan mereka rela berkorban apa saja. Mereka rela mengorbankan harta mereka, apa yang mereka miliki di negeri mereka, demi menyelamatkan agama. Karena orang yang jujur ingin selamat dari berbagai macam fitnah, dia harus siap untuk mengorbankan apa saja demi meraih keselamatan tersebut. Kemudian poin yang kedua, ikhwatul Islam sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah ad-du'a. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah pemuda Kahfi ketika mereka mendapatkan gua, tempat untuk berlindung, ternyata itu tidak cukup. Ternyata itu tidak cukup, karena mereka yakin betul tanpa pertolongan dari Allah, tanpa bantuan dari Allah, tanpa perlindungan dari Allah, maka segala ikhtiar mereka, segala upaya mereka akan sia-sia. Maka betul, alamatna hadhil ayatu, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasanya min sifatil uqala al-jam'u bainal ikhtiyari wad du'a. Di antara sifat orang yang berakal adalah orang yang menggabungkan antara ikhtiar, usaha, dan doa yang senantiasa dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menyelamatkan kita, menjauhkan kita dari berbagai macam fitnah yang ada. Lihatlah satu doa yang dipanjatkan oleh para pemuda Kahfi
menjadikan gua yang gelap gulita menjadi rahmat, kondisi yang mencekam dan menakutkan menjadi keamanan, satu kehinaan dan kerindahan menjadi kemuliaan. Dakwatun thayyibah ahalatil kahfa rahmatan wal khawfa amnan wal dhulla izzan. Doa yang tulus dipanjatkan oleh pemuda-pemuda Kahfi ini merupakan tonggak dari perubahan sejarah manusia pada waktu itu. Karena apa? Bidayatun najah. Bahwasanya awal daripada kesuksesan, awal daripada sebuah kebahagiaan diawali dengan kata-kata kita, ya Rabb, wahai Tuhan kami. Mulailah apa yang ingin kita lakukan, mulailah apa yang kita kerjakan dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah ini, idza fasada zaman wa kathuratil fitanu faqul ya Rabbana. Ketika kerusakan ada di mana-mana, fitnah tersebar kemana-mana, maka katakanlah dan ucapkanlah dengan penuh ketulusan hati, ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat gua yang begitu sempit, terasa lebar, terasa luas dan membahagiakan, liman da'a rabbah, bagi orang yang mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bumi yang begitu luasnya terhampar di hadapan kita akan mereka yang tidak mau mendekatkan diri Subhanahu wa taala dengan doa. Doa sababun minal fitan. Adalah sebab utama seorang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai wabil. Doa yang kita panjatkan saat keheningan malam, saat kita sendirian, ad-du'a fil khalawat, al-munajatu fil khalawat, tafrijun lil qurbat. Doa yang dipanjatkan dengan penuh ketulusan di keheningan malam, di saat sendirian, di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, itu akan menjadi solusi dari berbagai macam permasalahan dan juga persoalan yang kita hadapi. Aku lupa lihada wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil liqa wa ba'd. Ikhwatul Islam sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain ikhtiar yang dilakukan, kemudian doa yang dipanjatkan, maka ada hal yang ketiga yang tidak boleh dilupakan. Tawakal. Pasrahkan, sandarkan, serahkan semua urusan. Setelah usaha kita lakukan, setelah munajat kita panjatkan, kita pasrahkan sepasrah-pasrahnya semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah para pemuda Kahfi. Mereka paham, mereka ngerti. Gak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Tidak ada yang bisa melindungi mereka dari kejaran pasukan raja yang zalim pada waktu itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mereka pasrahkan betul-betul nasib mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-hambanya yang bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah pasti akan memberikan kecukupan kepadanya, akan mengabulkan apa yang menjadi permintaannya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam saat dilemparkan oleh musuh-musuhnya ke dalam kobaran api yang menyala-nyala, saat beliau berada tepat di atasnya, datang malaikat Jibril sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala menawarkan bantuan kepadanya. Ya Jibril, alaka minni hajah. Wahai Jibril, kamu butuh bantuanku enggak? Jibril, ya Ibrahim, alaka
jawab Ibrahim, kamu butuh bantuanku enggak? Nabi Ibrahim mengatakan, amma minka fala, amma minallahi fabala. Bantuanmu saat ini aku enggak butuh, tapi aku hanya butuh bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tawakal secara totalitas, tidak menunggu waktu lama. Allah turunkan firman-Nya kepada api yang memiliki sifat dasar membakar. Allah berfirman, ya naru, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Berikanlah kenyamanan, berikanlah keselamatan untuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Musa alaihi salatu wassalam dalam rangka menyelamatkan kaumnya, bangsanya dari penindasan dan kezaliman Fir'aun dan juga bala tentaranya, dibawa lari, dibawa pergi meninggalkan Mesir yang sudah sekian kurun lamanya mereka tempati, mereka tinggali, dikejar oleh Fir'aun dan juga pasukannya. Terpepetlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan juga kaumnya di bibir pantai, sehingga sebagian mereka mengatakan inna lamudrakun, sungguh pasti kita akan tertangkap. Kenapa? Di depan mereka hamparan lautan yang begitu luasnya, di belakang mereka kejaran Fir'aun dan juga bala tentaranya semakin mendekat. Tapi dengan tenangnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengatakan, kalla, tidak mungkin. Kenapa? Inna ma'iya rabbi sayahdi, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Kenapa beliau begitu yakin? Karena beliau sudah memasrahkan kasih beliau dan juga kaumnya alaihi salatu wassalam hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan memberikan petunjuk kepadaku. Betul, nunggu hanya beberapa saat. Nabi Musa alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya, terbelahlah lautan. Sesuatu yang kadang tidak masuk akal, dan memang tidak masuk akal, tapi itu adalah kehendak Allah. Apapun pasti terjadi. Sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah menjadi hal yang mungkin. Sebagaimana yang terjadi kepada Ashabul Kahfi. 3 abad mereka tertinggal di dalam gua. Gak ada makanan, gak ada minuman, gak ada perlengkapan, gak ada fasilitas. Siapa yang menjaganya? Siapa yang melindunginya? Siapa yang menyelamatkannya? Tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ikhwatul Islam sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada cara, tidak ada jalan untuk selamat dari segala apa yang terjadi sekarang ini di negeri kita ini. Selain 3 hal tadi. Ayo, tinggalkan semua hal-hal yang akan menjerumuskan kita ke fitnah yang ada. Gak usah ikut-ikutan. Mending fokus ibadah, fokus zikir, fokus ngaji. Gak usah ikut hal tidak penting. Bahkan justru akan mengarah kepada kerusakan dan juga kemadharatan. Yang panjatkan doa-doa terus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pasrahkan semua urusan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Keamanan yang hakiki, keselamatan yang hakiki adalah saat kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Al-amanul haqiqi kunu fikan fillah. Keamanan yang hakiki adalah saat orang itu berada di dalam lindungan Allah. Makanya mereka Ashabul Kahfi gak ambil pusing, mau di dalam gua yang gelap gulita yang begitu dalam, ataupun di daratan yang tidak ada orang sama sekali, gak masalah. Selama kita bersama Allah, Allah akan menolong kita. Selama kita bersama Allah, Allah pasti akan membantu kita. Selama kita bersama Allah, Allah kita. Selama kita bersama Allah, pasti Allah akan menyelamatkan kita. Dekat-dekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktsarun nasi taufiqan aqrabuhum ilallah. Orang yang paling banyak akan mendapatkan taufik adalah mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، اللهم احفظ بلادنا من كل سوء، وأدم علينا الأمن والإيمان والاستقرار وحنين جميعا كل ما يؤدي إلى تباعد القلوب وتباغضها. اللهم اجمع كلمتنا على الحق واطفئ مشاعل الفتنة، واطفئ مشاعل الفتنة، واطفئ مشاعل الفتنة. اللهم اجعل هذا البلاد بلادا آمنا مطمئنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفقهم لما تحب وترضى. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فرد كيده واجعلها في نحورهم، واجعلها في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرا لهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا آخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الله أكبر.